Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulam, wahai anakku, aroka qalilal ma'rifati. Aku melihat kamu kok dikit banget kenal Allahnya tuh. Wa bi rasulihi, dan juga terhadap Rasul. Sekalipun Rasul itu manusia bisa dilihat, tapi ternyata bukan sekarang saja. Orang-orang yang hidup pada zamannya pun tidak semua sahabat beriman semua, tidak semuanya setia semua. Munafik juga banyak di sekitar. Yang hanya cari untung juga banyak, berpura-pura juga banyak. Masuk Islam juga karena terpaksa juga banyak. Padahal melihat sendiri, apalagi kamu yang kenal juga tidak. Tapi aneh kan, kamu yang tidak pernah kenal, bahasa Arabnya juga ngerti, zamannya sudah terlalu lama, tapi kamu masih percaya. Ada apa? Ya, itu kembali kepada hidayah. Jadi Allah memberi hidayah itu tidak ada urusan, tidak perlu hukum kausalitas. Harus sudah belajar kebudayaan Arab, harus ngerti baca kitab kuning, nggak ada urusan. Ini kata di mantasya wa tudillu mantasya. Engkau bisa memberi hidayah kepada siapa, dan engkau bisa menyesatkan siapa. Terserah siapa yang kau ke. Orang buta huruf tukang beca bener banyak. Orang pinter yang gak bener juga banyak. Yang pinter gak bener enggak juga lebih banyak lagi. Qalilul ma'rifati bi awliya illahi azza wa jalla wa abdalihi wa abdali anbiyaihi wa khulafaihi fi khalqi. Sedikit mengenal para wali Allah, juga para abdal anbiya dan khulafa rasulnya fi khalqihi, di tengah-tengah masyarakat. Kamu sedikit sekali pengertianmu, pengenalmu kepada para awliya. Malah kadang-kadang kamu mencari wali, setelah ketemu kamu caci maki. Wali dalbang yang kamu sanjung-sanjung. Dan ini terjadi di depan mata saya. Sampai ditipu-tipu, kamu mau juga. Masih ngantel baik, ya Allah. Tapi wali yang sebenarnya kau abaikan. Iya, kenapa? Karena kamu tidak punya standar internasional. Anta khalin min ma'nan. Hatimu kosong, tidak ada makna. Anta qafasun bila ta'ir. Kamu itu hanya sangkar tanpa burung. Baitun farihun, rumah itu seperti kamu, hatimu seperti rumah kosong. Khurabun yang sudah rusak. Syajaratun qad yabusat, kamu itu pohon yang sudah kering kerontang. Watanasara waraquha, dan daunnya sudah pada rontok semua. Ammaratu qalbil abdi bil Islam. Meramaikan hati, membangun hati itu adalah dengan Islam. Summa bitahqiq fi haqiqatihi wahil istislam. Lalu diteliti lebih jauh, dianalisa lebih jauh sampai kepada palung persoalan, yaitu bahwa Islam itu hakikatnya istislam, berpasrah diri. Itu selama ini Islam yang kamu pahami, yaitu bunyal Islamu ala khamsin. Hakikat Islamnya kamu tidak tahu. Salim. Ini lamnya 1 tak 2. 1. Salim kullaka. Serahkan segalanya. Your everything. Segalanya serahkan. Ilal haq, kepada Allah Azza wa Jalla. Yusallim ilaika nafsaka wa ghairaka. Nanti Allah akan menyerahkan kepadamu dirimu dan juga orang lain. Tukhriju biqalbika minka wa minal khalqi. Keluarkan dari hatimu, dari dirimu dan dari makhluk siapapun. Kosongkan diri. Jangan ada dirimu, jangan ada diri siapapun. Taqifu baina yadayhi aryanan. Angkat. Setelah itu silakan menghadap Allah
dengan telanjang bulat. Ini persis kayak lagunya Ebit nih. Wa anhum, dan juga mereka, kamu dan mereka. Fa idza sya'al haqqu azza wa jalla, kalau Allah berkehendak, albasaka, Allah akan ngasih kamu pakai, wa kasaka, dan akan memberikan baju kepada kamu, wa raddaka ilal khalqi, dan kamu akan diberi tugas untuk ngurusi masyarakat. Fatamtathilu amrahu fika wa fihim biridar rasul. Di situ baru kamu melaksanakan perintah Allah, baik untuk dirimu maupun untuk orang lain. Biridar rasul, dengan mendapat restu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal mursalu, dan siapapun yang diutus oleh Allah. Summa taqifu muntadiran lima ya'muru bihi muwafiqan likulli ma yahkumu alaika bi. Setelah itu kamu akan tegak berdiri menunggu apa yang Allah perintahkan, muwafiqan likulli ma yahkum, sesuai dengan apa yang menjadi keputusannya, alaika bihi, atas dirimu dengan perintah itu. Kullu man tajarrada amma siwal haq, siapapun yang sudah bisa bertajarrud, sudah mengabaikan apapun selain Allah, sudah tidak bekerja kepada siapapun, hanya bekerja kepada Allah, sudah tidak bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah, dan seterusnya sampai enggak habis-habis. Itu namanya tajrid atau tajarrud. Siwal haqi, selain Allah, semuanya hanya Allah. Wa waqafa baina yadayhi ala aqdami qalbihi wa sirri, dan dia berdiri tegak di hadapan Allah dengan sepenuh hatinya. Faqad qala bilisanil hal kama qala Musa alaihi salam, maka dia telah membuktikan dengan sesungguhnya seperti yang Nabi Musa katakan dalam Al-Quran, wa ajiltu ilaika rabbi litarda, sengaja aku datang bersegera menghadapmu wahai Tuhanku adalah supaya engkau senang kepadaku. Aku segera datang supaya engkau suka kepadaku. Jadi kelalat-kelelet apa terginas? Kakinya. Allahu Akbar. Kok mangan dingin? Lu dingin. Lantar, lalat, lelet, suwe. 1:30 baru nun. Tapi pada saatnya kamu meminta kepada Allah, pengennya halan sekarang juga. Kalau kamu kepengen halan segera, maka setiap engkau dipanggil gagian nun, no, nun, ya no, sepi. Setelah 3 jam kemudian jebol nun. Maka jangan aneh ketika Allah pun akan bilang nun setelah rambutmu memutih. Iya, ya kenapa bilang nunnya kok lama banget sih? Makanya saya melihat orang yang sholatnya cepat biasanya rezekinya lancar. Ada 2 organisasi terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Kalau Nahdlatul Ulama jam 12 siang. Setelah azan, Allahumma sholli ala Muhammad. Imamnya masih tidur. Nanti 2:30 baru datang. Tapi kalau Muhammad Allahu Akbar ditinggal semuanya, langsung ambil air wudhu, langsung Allahu Akbar sholat. Bulan nikah, Muhammadiyah rezeki lancar. Kalau pengen tahu buktinya, kalau menang coba aja dulu. Awal waktu itu tidak jelek, bagus, rezekinya lancar. Mau nggak? Ya coba dong. Ya pokoknya begini, jangan dulu percaya, jangan dulu menolak. Kalau menang nyoba aja dulu. Saya kasih waktu 3 bulan kamu. Allahu Akbar jeplik.
Allah Akbar jenglit. Kalau belum terbukti 3 bulan, datang ke sini kita diskusikan di ruangan ini. Kita bukan hanya paradigma kosong ya, tapi betul-betul dieksperimenkan. Jadinya paradigma eksperimentalis. Setelah diuji berulang-ulang hasilnya sama. Itu namanya ilmu. Kalau belum pernah diuji, itu mah namanya asumsi. Bisa salah, bisa benar. Namanya paradigma. Kalau paradigma itu bisa salah, bisa benar. Tapi kalau dieksperimenkan, namanya paradigma eksperimentalis. Yang harus dipercayai.